Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, di mana pertanyaan dari Bang Bima Adi Putra akan dijawab oleh saya sendiri. Kemudian pertanyaan dari Fajihan akan dijawab oleh Miftah Mega Arimaisa. Dan yang terakhir Bang Syed Ahmad Hafiz, pertanyaannya akan dijawab oleh Risti Meliana. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama dari Bang Bima Adi Putra akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, apakah interaksi manusia dan komputer hanya sekedar yang kita lihat saja? Nah, jawabannya tentu saja tidak, karena interaksi antara manusia dengan komputer itu tidak hanya melalui aspek penglihatan, tetapi juga bisa melalui aspek pendengaran maupun aspek sentuhan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melihat? Apakah mereka tidak bisa berinteraksi dengan komputer? Nah, jawabannya tentu saja iya, mereka masih bisa berinteraksi dengan komputer walaupun mereka tidak bisa melihat. Nah, karena mereka tidak bisa menggunakan aspek penglihatan, tentu saja mereka berinteraksi dengan komputer itu melalui aspek pendengaran maupun aspek sentuhan. Nah, dan yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada jenis interaksi lain antara manusia dan komputer? Nah, menurut saya, jenis interaksi antara manusia dan komputer itu tetap ada 6, dimana jenis yang pertama adalah Command Line Interface, yang kedua menu, yang ketiga natural language, yang keempat questions or answer and query dialog, yang kelima form fields and spreadsheets, yang keenam adalah WIMP atau Windows Icon Menu Pointer. Nah, jadi jenisnya hanya ada 6 itu, tetapi kalau kita kaitkan dengan orang yang tidak bisa melihat, tentu saja jenisnya tetap itu, tetapi tinggal kita sebagai manusia dari segi faktor manusianya mau menggunakan aspek yang mana. Tentu saja untuk orang normal kita bisa menggunakan aspek penglihatan, pendengaran maupun sentuhan, tetapi bagi orang yang tidak bisa melihat, tentu saja dia bisa melalui aspek pendengaran maupun sentuhan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua dari Bang Fajihan akan dijawab oleh Miftah Mega Arimaisa. Kepada Miftah saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Fajihan. Berikut aturan terbaik desain UI yang wajib dipakai dalam mendesain suatu website. Yang pertama, pahami cara UI agar berkesinambungan dengan UX. Perancang UX harus perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti desain interaksi dan arsitektur, copywriting, koordinasi, dan perancang pemrogram. Lalu kenali user Anda. Jika ingin melakukan proses perencanaan suatu website, sebagai perancang UI, dipastikan sudah mempunyai gagasan atau ide mengenai kebutuhan user di masa depan. Lalu, buat sederhana dan konsisten. Salah satu ciri dari UI yang baik terlihat sederhana. Terapkan hierarki visual elemen terpenting dari sebuah UI harus diperhatikan agar user dapat tertarik pada tampilan UI. Dan sebuah desain berfungsi untuk menyediakan hasil yang maksimal agar efek tersebut terasa bagi user. Setelah itu, manfaatkan tipografi dengan baik. Cara lain yang elegan untuk membangun hierarki visual adalah dengan memakai tipografi yang sesuai. Lalu, gunakan warna dan kontras dengan benar. Warna bisa dipakai untuk menyampaikan hierarki visual, membangun hubungan antar elemen, dan umumnya meningkatkan desain serta mampu menarik perhatian user. Setelah itu, mempertimbangkan feedback. Bisa merancang berbagai fitur dari feedback yang diberikan oleh user untuk menyampaikan informasi yang penting kepada kita sebagai perancang suatu website.
Lalu, sederhanakan form. Salah satu metode utama untuk berinteraksi dengan proyek suatu website. Setelah itu berkolaborasi. Ada banyak alat kolaborasi yang tersedia untuk membantu tim tetap berada di jalur yang terbaik, seperti Slack, InVision, Google Keep, Trello, dan Redpen. Dan yang terakhir, mempertimbangkan berbagai hal, seperti informasi mengenai user yang menjadi target kita, dan merancang kebutuhan user untuk menciptakan sebuah desain yang akan memenuhi dan melampaui harapan si user tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Miftah yang telah memberikan jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bang Syed Ahmad Hafiz akan dijawab oleh Risti Meliana. Kepada Risti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Risti Meliana. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bang Syed Ahmad Hafiz. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok pemateri ada mendapatkan sumber yang menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan komputer dari pangkat yang menggunakan AR, seperti kacamata pintar? Singkatnya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana UI untuk berinteraksi dalam AR. Salah satu sumber yang kami dapatkan adalah dari website yang membahas tentang salah satu kacamata pintar, yaitu Google Glass, pada bulan September 2013. Kami ambil contoh UI dari Google Glass untuk user interface. Google Glass ini disebut dengan istilah timeline, yang muncul dalam tampilan mirip dengan flashcharts, yang berisikan tampilan informasi, gambar, dan video. Gambar Glass juga dapat didukung oleh aplikasi Android bernama My Glass. Aplikasi itu menunjukkan pada layar ponsel kita apa yang kita lihat di layar Google Glass. Fitur ini dikenal dengan screencasting. Begitulah jawaban yang kami dapatkan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.